مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah sedetik pun abai daripada memberikan nikmat kepada kita. Bahkan saat kita duduk di rumahnya yang mulia pada siang Jumat ini, miliaran nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Karena duduk itu sendiri pun juga merupakan nikmat dari Allah. Berapa banyak hari ini orang tak bisa duduk. Berkedip mata juga merupakan nikmat dari Allah. Hembusan nafas kita menghirup udara, oksigen, pemberian dari Allah gratis. Berapa banyak hari ini orang yang kalau mau bernapas harus membeli oksigen. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak mampu kita untuk mensyukurinya kecuali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia yang paling ikhlas hatinya, kepada manusia yang paling kuat perjuangannya, manusia yang paling rajin tahajudnya, manusia yang sungguh luar biasa akhlaknya. Tidak lain dan tidak bukan, beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat beliau berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya mari kita semua senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sering bersungguh-sungguh menjaga agar baju kita tidak kotor. Tapi kita jarang bersungguh-sungguh menjaga agar hati kita tidak kotor. Kita sering mati-matian menjaga agar rumah kita selalu bersih, tapi kita jarang mati-matian agar menjaga hati kita selalu bersih. Padahal hati yang tidak bersih, hati yang kotor, hati yang berpenyakit merupakan indikasi rusaknya iman seseorang, rusaknya akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah tentang penyakit hati. Penyakit ini cukup kronis di tengah masyarakat kita dan dia bisa menyerang siapa saja. Pejabatkah dia, rakyatkah dia, orang kayakah dia, orang miskinkah dia, ustadzkah dia, bahkan dokter sekalipun bisa diserang penyakit ini. Penyakit yang cukup kronis itu disebut dalam Al-Quran, yaitu penyakitnya bernama penyakit hasad alias dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mohon maaf, khutbah ini bukan bermaksud untuk menilai orang lain. Khutbah ini adalah sebagai bahan evaluasi dan introspeksi bagi diri kita masing-masing supaya lebih tenang, bahagia dalam menjalani hari-hari ke depan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengki atau hasad menurut Imam Al-Ghazali adalah karahatun nikmah wa hubbu zawaliha alal mun'ami alaih. Dengki adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang dari orangnya. Kalau dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari, peristiwa fenomena ini disebut dengan SMS. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Hal ini pun diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 120, in tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibakum sayi'atun yabrahu biha. Jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka akan bersedih hati, tetapi jika kalian mendapatkan musibah, mereka bergembira karenanya. Jadi, untuk mengetahui seberapa besar kedengkian kita sebenarnya mudah saja, tinggal kita cek diri kita masing-masing. Seberapa senang kita melihat orang lain susah, dan seberapa susah ketika kita melihat orang lain mendapat kesenangan. Berarti kita sudah dihinggapi penyakit hasad. Ciri orang yang kena penyakit hasad ini, dia memiliki ciri yang sangat spesial, sangat khusus sekali. Tutur katanya suka mencemooh, menjatuhkan, merendahkan, dan menghina orang lain. Kalau ada orang lain dipuji, dia akan selalu mencari celah supaya pujian itu tidak cocok dengan orang tersebut. Hebat bapak itu, kata orang. Dia akan berkata, biasa saja. Tapi dia dapat penghargaan. Banyak juga orang lain mendapatkan penghargaan. Terus saja keluar dari mulutnya kata-kata menyangkal supaya pujian itu tidak cocok dengan orang tersebut. Kawan beli daging sapi, dia beli tempe. Dia berkata, untuk apa beli daging, nanti kena kolesterol. Lihat orang pergi umroh, lihat orang pergi haji. Dia pergi haji, pergi umroh, padahal sholatnya saja belum tentu mengerti. Kalau kita begitu, berarti kita sudah dihinggapi penyakit hasad. Terus saja mencari celah bahwa orang itu tidak layak sukses, orang itu tidak layak mendapatkan pujian. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang dengki akan terus berpikir otaknya, terus memikirkan orang yang dia dengki, bagaimana supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang itu hilang. Bahkan pendengki yang sudah kronis, kita dia pulang tidak hanya sekedar tidak Allah, suka melihat orang kita lain tidak ada mendapat lagi nikmat. penyesalan, Yang paling kronis karena adalah kita dia ingin sekali ketika diberikan umur bahwa oleh Allah, karir umur orang itu tersebut hancur dipergunakan di mata untuk dia. beribadah kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat Wa rahimakumullah, ma khalaqtul jinna wal siapa insana sebenarnya orang yang illa mendengki liya'budun. itu? Tidaklah Orang yang kuciptakan mendengki jin dan itu ya manusia, kita ini. kata Allah, Hanya melainkan saja ada hanya untuk kelompoknya masing-masing. beribadah kepada Allah saja. Pedagang, ya dengkinya sama pedagang lagi. Kalau ada tokoh baru buka, ke sana lebih banyak pembeli, muncul dengki. Dokter, ya dengkinya sama dokter lagi. Jarang dokter dengki sama tukang ojek. Kalau dia dokter senior, ada muridnya sekarang jadi dokter juga, pasien lebih banyak ke sana. Dia berkata, itu bekas murid saya dulu, ilmunya belum seberapa. Dengki sudah itu, karena tidak rela ada muridnya lebih maju daripada dia. Kalau ada penceramah juga sama. Ada penceramah viral, penceramah pendengki, dia tidak mau kalau ada penceramah lain lebih viral daripada dia. Inginnya dia saja viral sampai tua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau begitu berarti kita sudah dihinggapi penyakit hasad. Kenapa orang itu bisa terkena penyakit dengki atau hasad? Apa sebabnya? Setidaknya ada 3 sebab kenapa orang itu jadi pendengki. Yang pertama, karena kita pernah tersakiti. Misalnya ada guru berkata kepada muridnya, kamu ini dasar otak udang, yang ini saja tidak mengerti, dasar anak miskin. Langsung luka hatinya karena dihina. Orang kalau sudah luka hatinya, maka akan muncul dalam dirinya membenci, mendendam, dan dia menginginkan kejatuhan orang yang menyakitinya. Oleh karena itu hadirin, hati-hatilah kita. Jangan sampai kita sering menyakiti hati orang. Semakin sering kita menyakiti hati orang, siap-siap bahaya akan mengintai kita. Bukan karena mereka jahat, tapi itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 7. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In ahsantum ahsantum li anfusikum
wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan kalaupun engkau berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Makanya saudara yang ditakdirkan oleh Allah jadi pejabat, saudara yang ditakdirkan Allah jadi atasan, jangan menyakiti bawahan. Nanti ketika saudara pensiun, orang akan bersyukur. Jangan sampai kehadiran kita di kantor menjadi ancaman bagi orang lain. Kalau nyuruh suka pakai marah-marah, muka susah senyum, kemana-mana senang menebarkan aib orang. Nanti kalau kita sakit, orang bersyukur dengan kita kena penyakit. Introspeksi diri kita masing-masing, bukan karena mereka salah, karena Nabi pernah mengingatkan kita, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik adalah seseorang yang orang lain itu selamat dari dirinya, baik dari gangguan lidahnya ataupun gangguan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu berhati-hatilah kita, jangan sampai sering menyakiti hati orang lain yang berakibat kepada kedengkian bagi mereka kepada kita, dan itu adalah ulah dari perbuatan kita sendiri. Yang kedua, kenapa orang itu jadi pendengki? Karena dia ujub, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak mau ada saingan, pokoknya dia saja yang mau paling atas, paling top. Kita sudah dihinggapi penyakit yang namanya penyakit hasad. Yang ketiga, kenapa orang menjadi pendengki alias hasad? Karena memang busuk hati saja, tidak ada urusan. Mau orang itu disakiti atau tidak, mau orang itu punya prestasi atau tidak, dengki saja. Dan dengki itu muncul antara kelompoknya masing-masing. Kalau dia seorang petani, ya dengkinya dengan petani lagi. Kalau dia seorang imam masjid, dengkinya juga sama dengan imam masjid juga. Kalau dia seorang qori, maka dengkinya dengan seorang qori juga. Dan sebusuk-busuk pendengki adalah ulama yang mendengki ulama, ustadz yang mendengki ustadz. Itu sebusuk-busuk orang yang mendengki. Kenapa? Karena dia akan menggunakan dalil Al-Quran, dia akan menggunakan dalil hadis dari Rasulullah untuk memuntahkan ketidaksukaannya kepada ulama yang lain, kepada ustadz yang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berlindung kita kepada Allah dari sifat hasad seperti ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang kedua ini, yang ketiga ini, orang kalau sudah dihinggapi busuk hati, tidak ada urusan, pokoknya busuk hati saja. Melihat jalan rusak, menyalahkan bupati. Melihat orang pakai mobil dinas, dia paling tidak bayar pajak. Melihat orang rumahnya bagus, itu paling duit korupsi. Terus mengutuk saja begitu. Ini orang yang punya penyakit dengki sudah sangat kronis. Dan akibat bahaya bagi orang yang kena penyakit dengki ini luar biasa. Penyakit akan banyak, badan akan sakit, pikiran akan kacau, stres, galau, kemana-mana tidak disukai orang, ke pasar nanti tidak ada yang negor, ngopi kita ditinggalkan orang karena kita punya sifat hasad. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai mati-matian meningkatkan ibadah, tapi harus lebih mati-matian lagi mengobati, mengatasi sifat hasad ini. Karena bahaya yang paling besar, yang paling fatal dari dengki alias hasad adalah hangus pahala kita, hangus amal kebaikan kita, semuanya, kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, iyyakum wal hasada, takutlah kalian kepada sifat hasad, fa innal hasada, karena sifat hasad itu yakulul hasanat, memakan kebaikan-kebaikan. Kalau kebaikannya hanya satu, hasanah, tapi kalau kebaikannya banyak, hasanat. Solatmu akan hilang, puasamu akan terbang, hajimu akan melayang, sedekah, zakat, wakafmu tidak akan berkesan, karena di hatimu bersemayam sifat kedengkian. Oleh karena itu, berusaha kita mengobati, mengatasi sifat dengki yang ada pada diri kita. Bagaimana caranya?
Setidaknya ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengobati kedengkian yang ada di hati kita. Yang pertama, harus dengan ilmu yakin. Ilmu yang paling penting dalam menyembuhkan penyakit dengki adalah ilmu yakin. Apa yang harus kita yakin? Pertama, kita harus yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita pasti akan sampai kepada kita, dan apa yang tidak Allah tetapkan kepada kita, demi Allah tidak akan sampai kepada kita. Kalau sudah bukan rezeki kita, sudah di dalam mulut pun masih jatuh ke tanah, karena di situ ada rezeki semut. Demi Allah, rezeki tidak akan pernah salah alamat. Untuk apa kita mendengki? Kadar kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang kedua adalah yakin dan sadari bahwa kalau kita dengki tidak akan merubah apapun kecuali hanya menyiksa diri kita sendiri. Orang naik pangkat kita dengki, tetap saja naik pangkatnya, kita naik tensi. Orang rumah baru kita dengki, tidak akan berubah rumah kita jadi bagus, tetap saja rumah orang itu jadi bagus. Justru kita yang dapat penyakit baru. Betapa capeknya, betapa letihnya orang pendengki itu, dia disiksa oleh perasaannya sendiri. Yakin yang ketiga adalah yakini dan sadari bahwa sifat hasad, sifat dengki memakan segala amal kebaikan kita. Betapa ruginya sholat 5 waktu, betapa ruginya sudah berjamaah pula di masjid, betapa ruginya sudah bolak-balik haji umrah ke Mekah, tapi masih punya sifat dengki. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba, kata Nabi. Habis pahala kebaikannya seperti api yang memakan kayu bakar. Na'udzubillah. Yang kedua, jika ingin sembuh dari penyakit hasad alias dengki ini, yaitu belajar. Apa yang harus belajar? Pertama, belajar mengakui. Belajar mengakui kelebihan orang lain. Iya, dia lebih pintar. Iya, hafalannya lebih banyak. Iya, bacaannya lebih bagus. Iya, gagasannya memang cemerlang. Belajar mengakui kelebihan orang lain, insya Allah itu lebih meringankan kedengkian di hati kita. Yang kedua, belajar untuk memuji orang lain. Iya Pak, suara azannya memang lebih bagus dari saya. Iya Pak, dia imam memang lebih fasih dari saya. Iya Pak, hafalannya memang lebih banyak dari saya. Belajar untuk memuji orang lain, insya Allah menipis kedengkian di hati kita. Yang ketiga, belajar untuk mengucapkan selamat, tahniah kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, jika ingin kita sembuh dari penyakit dengki alias hasad ini, perbanyaklah kita berdoa. Pertama, berdoa untuk orang lain. Mudah-mudahan rezekinya makin berkah, mudah-mudahan anaknya soleh soleha, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan dia. Dan ketika kita berdoa begitu, dalam hadis riwayat Muslim, turun malaikat mengaminkan doa kita. Amin walakam misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, engkau akan mendapatkan yang sama dari yang kau doakan. Sebaliknya, kalau kita mendoakan keburukan untuk orang lain, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita juga. Yang kedua, berdoa untuk diri kita sendiri. Doa ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dulu beriman setelah kami. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Baca doa ini setiap selesai solat wajib 5 waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau hati kita sudah bersih,
bebas dari kedengkian, maka sekecil apapun amal yang kita lakukan akan utuh kita bawa pulang sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati sudah kotor, dengki, merasa hebat dari yang lain, pamer, maka sebanyak apapun amal yang kita lakukan akan hangus seperti api memakan kayu bakar. Dan kelak pada hari kiamat, orang yang selamat datang menghadap Allah hanya orang yang memiliki hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat datang sampai menghadap Allah hanya orang yang hatinya qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufik agar terpelihara dari penyakit-penyakit hati dan dijauhkan kita dari semuanya itu, sehingga pada akhirnya nanti di akhirat kita selamat menghadap Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.